Hewan mamalia merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri khusus, seperti salah satunya mempunyai kelenjar susu. Termasuk di antaranya gajah, kera, kelelawar hingga kanguru masuk ke dalamnya. Dan di dunia ini, ada yang jinak dan aman bagi manusia dan ada juga yang liar, ganas, berbahaya dan bahkan bisa menyerang dan mengakibatkan kematian bagi manusia. Dan pada kali ini sekedar berita akan memberikan informasi mengenai 6 hewan mamalia yang paling menyebabkan kematian per tahun. Apa saja hewan tersebut? Yang pertama adalah singa. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa memangsa berbagai macam hewan, mulai dari hewan pengerat hingga kerbau dan kuda Nil. Namun, mereka sebagian besar berburu hewan berukuran sedang hingga besar, seperti rusa kutub, zebra, dan antelop. Natur melaporkan bahwa 871 orang di Tanzania diserang oleh singa antara tahun 1990 dan 2005. Salah satu rangkaian serangan yang paling menakutkan terjadi di Kenya pada tahun 1898 di mana 2 singa membunuh puluhan pekerja kereta api sebelum keduanya ditembak. Antara tahun 1932 dan 1947, mungkin sebanyak 1.500 orang dibunuh oleh singa yang agresif di dekat kota Njombe, Tanzania. Yang kedua ada beruang kutub. Beruang kutub atau Ursus maritimus memiliki tampilan yang menggemaskan, namun ia dapat bergerak dengan sangat cepat. Beruang kutub memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang kurang, namun, beruang kutub merupakan salah satu hewan dengan pemilik rahang terkuat di dunia. Beruang kutub sebagian besar perburuannya dilakukan dengan penciuman. Selain beruang kutub, beruang grizzly, beruang coklat Rasia, dan beruang hitam Amerika juga diketahui menyerang manusia. Beberapa spesies kadang-kadang merusak ternak dan merusak ladang, terutama jagung. Selanjutnya ada harimau. Harimau atau Panthera tigris adalah anggota terbesar dari keluarga kucing yang ada di dunia. Dalam hal kekuatan dan keganasan, hanya singa yang dapat menandingi harimau. Di India, harimau tercatat pernah menyerang pengunjung manusia di kebun binatang. Harimau juga diketahui menyerang manusia di alam liar, terutama di Sundarbans, wilayah hutan dan rawa yang berada di perbatasan antara India dan Bangladesh. Menurut beberapa catatan, 50 hingga 250 orang per tahun tewas di Sundarbans akibat serangan harimau. Kucing terbesar ini sangat teritorial. Dia tidak akan membiarkan hewan manapun memasuki wilayahnya. Selanjutnya adalah kuda Nil. Kuda Nil atau hewan yang nama latinnya Hippopotamus amphibius ini sering terlihat berjemur di tepian atau tidur di perairan sungai, danau, dan rawa di dekat padang rumput. Hewan yang banyak dijumpai di Afrika ini memiliki tubuh besar, kaki yang pendek, badan kekar, kepala besar, ekor pendek, dan 4 jari di setiap kakinya. Dengan tubuhnya yang besar dan gigitan yang kuat, kuda Nil dapat berbahaya, termasuk bagi manusia. Di Uganda saja, tercatat sedikitnya kuda Nil telah menewaskan 27 orang di sepanjang Danau Victoria, termasuk perempuan dan anak-anak yang mengambil air di pantai dan nelayan yang menggunakan perahu kecil untuk menangkap ikan pada Juni dan Juli tahun 2021 lalu. Dan di Kenya, seorang turis Cina tewas setelah digigit di bagian dadanya oleh seekor kuda Nil yang sedang dia coba untuk difoto. Turis tersebut melacak hewan itu di sebuah taman marga satwa di Danau Naivasha, 90 km barat laut ibu kota Nairobi. Sedangkan seorang turis Cina lainnya terluka dalam serangan itu. Sepanjang tahun 2018 sudah 6 orang tewas terbunuh oleh kuda Nil di daerah itu. Yang keenam rusa.
Rusa merupakan salah satu dari 43 spesies ruminansia berkuku dalam ordo Artiodactyla. Rusa memiliki ciri khas berupa dua kuku besar dan dua kuku kecil di setiap kaki serta tanduk pada kelompok jantan. Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, rusa adalah penghuni umum di lanskap perkotaan dan pinggiran kota. Rusa yang tidak waspada sering menyebabkan kecelakaan mobil di jalan. Menurut salah satu penyedia asuransi, ratusan ribu kecelakaan kendaraan yang melibatkan rusa terjadi di Amerika Serikat setiap tahun. Ini mengakibatkan jutaan dolar kerusakan mobil, truk, dan sekitar 200 kematian. Di Kanada selama tahun 2000, terjadi hampir 29.000 tabrakan kendaraan hewan yang mengakibatkan kerusakan harta benda saja, tambahan 1.887 melibatkan cedera non-fatal, dan 23 tabrakan fatal. Sedangkan di Jerman, lebih dari 220.000 tabrakan lalu lintas terjadi setiap tahun yang melibatkan rusa. Lebih dari 1.000 diantaranya menyebabkan cedera manusia dan sekitar 20 kematian manusia. Dan yang keenam, ada hewan terbesar di darat, yaitu gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar yang masih hidup. Mereka dikenal dengan belalainya yang panjang, kaki besar yang pendek, dan kepala besar dengan telinga lebar. Mereka paling sering ditemukan di sabana, padang rumput, dan hutan, tetapi juga menempati berbagai habitat, termasuk gurun, rawa, dan dataran tinggi di daerah tropis serta subtropis Afrika dan Asia. Di Sri Lanka pada 2020, angka kematian manusia akibat konflik gajah manusia mencapai 85 orang per tahun, sebanyak 122 orang tewas dalam setahun terakhir yang merupakan angka kematian terbanyak kedua di dunia setelah India. Di Indonesia sendiri, tepatnya di Aceh, konflik manusia dan gajah telah berlangsung cukup lama. Menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, sepanjang 2012 hingga 2017 tercatat 68 ekor gajah mati, 55 ekor, 81% diantaranya diakibatkan oleh konflik dengan manusia. Selain kematian gajah, konflik ini juga mengakibatkan setidaknya 11 orang terluka dan 8 orang meninggal. Konflik gajah yang terus meningkat dari tahun ke tahun di Aceh berdampak pada penurunan populasi gajah dari sekitar 800 ekor di tahun 2003 menjadi 500 sampai 535 ekor di tahun 2015. Jika konflik ini terus berlangsung, gajah Aceh dapat punah dalam 30-40 tahun ke depan. Nah pemirsa, itulah keenam hewan mamalia paling berbahaya yang sebabkan ratusan kematian manusia per tahun. Ada baiknya kita selalu waspada dan hati-hati jika kita berada di dekat mereka atau kita tinggal tidak jauh dari habitat mereka. Tetap lestarikan lingkungan dan jangan rusak lingkungan agar mereka tidak masuk ke pemukiman manusia karena kekurangan makanan. Tetap ikuti sekedar berita untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.